Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Kali ini kita bakal membuat sebuah tutorial yang telah di-request oleh penonton kita. Jadi kita langsung saja ke videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita, bisa melalui Saweria ataupun Social Blast. Linknya terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Oke, di sini aku menggunakan project dari System Zone ya. Ini tutorial sebelumnya. Jadi ya satu-satu aja daripada bikin project baru. Setelah itu kita bakal langsung saja ke komentarnya. Di komentarnya ini dia berkomentar menggunakan bahasa Inggris, oke? Jadi di sini dia mengucapkan terima kasih atas tutorialnya dan bisa kamu membuat sebuah tutorial di mana saat player melakukan klik objek di scene 1 itu akan destroy ataupun hancur ya. Tapi objek yang kita klik pada scene 1 akan muncul di scene 2. Nah, seperti itu. Setelah itu aku membalasnya. Aku membutuhkan detail yang lebih, oke? The object itu adalah 3D ataupun 3D. Kondisinya seperti apa waktu player move dari scene 1 ke scene 2. Setelah itu the position object from scene 1 ataupun scene 2 itu sama atau tidak. Nah, karena aku dari seperti ini aja itu nggak ngeh. Gamenya itu seperti apa, nanti fungsinya dibuat apa gitu loh. Aku harus tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu, baru aku bisa apa ya, menemukan cara yang terbaik seperti itu, oke? It can be 2D, ya, the position of the object can be different dari kedua scene tersebut, oke? Saya ingin membuat sebuah game object trophy saat user klik atau press the trophy bakal di-collect ataupun diambil ya, diambil dan itu akan destroy ataupun hancur. Tapi trophy itu akan di-collect atau diambil dari scene sebelumnya akan tampil pada trophy room scene. Oke. Jadi seperti itu ya, aku baru bisa sedikit walaupun sebenarnya aku juga bingung. Gamenya dia itu sebenarnya 2D 2D object atau menggunakan UI. Oke. Jadi kita membuat game di Unity itu ada dua macam ya, ataupun tiga sebenarnya. Bisa menggunakan 3D, 3D, 2D, dan UI. Oke, tutorial-tutorial yang ada di game di channel kita itu kebanyakan yang menggunakan UI, tapi juga ada yang menggunakan 2D object. Nanti kalian bisa bedakan sendiri. Oke, jadi kita bakal langsung saja ke Unity ya. Lebih tepatnya kita bakal menggunakan Raycast. Aku juga udah lama tidak menggunakan Raycast. Aku juga kebiasaan menggunakan game-game yang menggunakan UI. Oke, jadi kita bakal langsung saja ke Unity. Di sini aku bakal lihat dulu tampilan, contoh tampilan biasanya aja ya. Di sini sudah ada main menu. Terus ini anggap aja in game-nya, nanti dia tropinya nggak tahu ada berapa. Aku bakal mencontohkan lebih dari satu tropinya. Setelah itu di sini ada room tropinya. Room trophy aku aku bikin dia defaultnya yaitu mati objeknya. Oke. Nanti kalau dia dapat apa, silver cup, berarti silver cup aktif. Kadang juga ada yang bikinnya seperti ini. Yang pakai color hitam, andai kata dia nyala. Itu juga ada yang bisa seperti ini. Jadi setelah kita dapat apa, kita bakal aktifkan colornya menjadi putih, oke? Tapi karena dia meminta aktif ya, ataupun menampilkannya, berarti kita asumsikan dalam keadaan mati semua, oke? Jadi tidak perlu kita hitamkan semua warna putih. Oke, kita kembalikan. Jadi nanti waktu dia dapat satu, kita tampilkan apa yang dia dapat. Oke, misalnya dapat ini ya ini. Ada kata dia dapat yang trofi ini ya trofi ini. Oke, jadi seperti itu. Sebentar, aku bakal merapikan namanya ya. Karena biar enak. Award, medal, silver cup. Aku pakai spasi aja, silver cup. Trofi ini aku pakai trofi 1. Oke. Aku rapikan saja namanya biar lebih gampang nanti waktu kita gunakan. Karena di sini kita bakal menggunakan system save ya. Karena aku juga tidak tahu bagaimana dia sistem gamenya. Kalau kita bisa dapat sebuah indeks untuk mengidentifikasi dari tiap awardnya itu lebih baik malahan. Jadi lebih mudah. Tapi kita bakal menggunakan system save saja, tidak masalah. Sekarang kita ke arah get trophy. Oke, kita bakal langsung ke arah script. Di sini get trophy sudah aku bikin script karena ini digunakan untuk script load dulu. Kita ke arah script get trophy. Oke, ini get trophy ya. Tuh, cuma script ini aja, took back. Sekarang kita bakal bikin di sini public void, aku kasih nama collect trophy, oke? Trophy. Di sini kita bakal mendeteksi dengan inputan karena aku juga tidak tahu dia gamenya seperti apa. Jadi kita bakal menggunakan input mouse saja. Karena input mouse itu bisa digunakan untuk input touch juga pada HP, oke?
if input dot mouse button, get mouse button saja, karena digunakan klik kiri ya, klik kiri kita bakal menggunakan 0. Oke. Ya, klik kiri integer button 0 untuk klik kiri. Setelah itu di sini kita bakal menggunakan Raycast. Oke, pertama adalah Raycast hit 2D. Oke, aku lupa ngasih tahu. Kalau kita menggunakan Raycast, kita bakal menggunakan collider pada objek kita. Jadi perhatikan itu, kita kasih nama hit saja sama dengan physics 2D dot Raycast. Oke, buka kurung, titik koma, berarti ini adalah kamera. Dot main dot screen to world point. Oke, buka kurung tutup kurung. Di sini vector 3 posisinya adalah input mouse posisi dari mouse positionnya. Oke, setelah itu koma, vector direction arahnya kita bakal vector 0 saja. Oke, vector 2 dot 0 dari titik 0. Oke, kita bakal menggunakan ini. Setelah itu if saja. If jika hit dot collider tidak sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita bakal langsung apa namanya? Debug lock dulu juga bisa sebenarnya. Nggak usah pakai debug lock ya. Sebenarnya sudah langsung kena. Kita bakal langsung destroy di sini. Ini destroy. Oke. Bisa destroy, bisa kita matikan saja game objeknya. Kita bakal destroy karena sesuai request. Destroy ini dia membutuhkan sebuah game object. Oke, game objeknya adalah dari hit. Kita bakal bisa akses dari hit dot hit dot collider dot game object. Nah, dia bakal mengakses collider yang kita kena itu game objeknya apa, bakal langsung destroy. Oke, destroy game object. Setelah kita kena hit destroy game objeknya, sebelum kita destroy lebih baik kita melakukan save. Oke. Gini dulu aja, karena kalau sudah di destroy namanya tidak ada. Nanti kita bakal save menggunakan nama dari objeknya. Kita bakal tes dulu seperti ini. Kita bakal taruh di update ya, biar bisa selalu diakses. Collect trophy. Kurung tutup kurung titik koma. Oke, cukup seperti ini karena kita sudah menaruh scriptnya. Tinggal kita langsung play saja. Oke, get trophy. Oke, kita ke arah scene dulu. Di sini di bagian award. Bagian objek yang kita gunakan di sini collidernya itu kotak ya. Aku menggunakan box collider. Jika kalian ingin menggunakan collider yang rapi, kalian bisa menggunakan yang namanya 2D ya. 2D collider itu apa ya, lupa aku. Tapi lebih amburadul gambarnya. Polygon. Kalian bisa menggunakan polygon collider 2D. Kita klik ini ya. Dia bakal garis-garis. Kita matikan boxnya tuh. Dia bakal garis-garis mengikuti sisi-sisi yang sisi luar dari objeknya. Oke. Jika kalian rasa ini belum rapi, kalian bisa saja merapikan ini, tapi sedikit ribet. Karena kenapa? Aku menyarankan bisa menggunakan polygon collider. Andai kata kalian tidak pingin, nah player itu ngeklik di sisi luar sini. Kalau keklik sisi luar sini ke collect, nah mungkin kalian sedikit, aduh nggak enak. Aku pengennya harus diklik di dalam tropinya seperti itu. Jadi kalian bisa menggunakan polygon collider, oke? Jadi terserah kalian. Setelah itu kita bakal langsung saja mencoba sistem destroy-nya. Kita apply. Oke, nih. Klik destroy ya. Aku kasih lihat yang ada di luar. Contohnya itu ini ya. Aku klik di bagian sini, yang kosong. Tuh, dia hilang. Nah, jadi nanti bebas kalian pengen gunakan collider yang box ataupun yang polygon. Oke, jadi sesuaikan dengan selera. Oke, seperti itu. Destroy-nya sudah bisa. Sekarang tinggal kita melakukan save. Dan kita bakal melakukan load pada room trophy nanti di awal. Oke. Ini adalah save. Save ya. Save berarti kita bakal perlu akses. Kalau save kita perlu menggunakan player preface. Tapi di sini karena kita tidak bisa menggunakan bool ya, true atau false, kita bakal menggunakan sebuah value dari integer saja. Kalau 0 berarti dia belum ke collect ataupun belum diambil ataupun belum memiliki tropinya. Kalau udah 1 berarti sudah memiliki ataupun sudah diambil, oke? Jadi player preface dot, kalau save berarti kita menggunakan set ya. Set Set integer. Di dalam set integer terdapat string key dan integer value.
string key-nya bakal kita gunakan dari nama objek saja. Bisa deh. Berarti kita bakal akses hit collider. Hit collider. Tapi kalau dari apa namanya? Di waktu load kita harus ngetik sesuai namanya, coy. Paham nggak? Kalau kita dari sini tuh bisa langsung akses kayak hit collider.gameObject.name. Nah, name ini itu udah string. Nah, tinggal kita tambahin koma. Tuh, itu tuh bisa menjadi string key. Nah, ini bisa seperti ini, ataupun kalian pingin satu-satu, itu bisa. Oh, enggak. Kalau yang untuk yang di dalam game, kelihatannya harus ini. Karena kita nanti bakal melakukan load satu-satu pada room trophy. Di bagian start ini kita load satu-satu kayak ini. Load trophy. Load trophy 1. Berikutnya adalah load trophy 2. Seperti itu, dan seterusnya ya. Titik 3 ya, dan seterusnya. Seperti itu. Kalau yang di room trophy scriptnya. Berarti benar kita harus mengerti ini karena kita harus tahu namanya apa. Kita bakal menggunakan string saja, string key dari namanya. Setelah itu value-nya berarti adalah 1, oke? 1 index 1 berarti sudah terambil, dimiliki, sudah apa enaknya? Sudah termiliki, sudah dimiliki. Oke, sudah dimiliki ya, seperti itu aja. Indeks 1 berarti sudah dimiliki. Kita cukup seperti ini. Kita bakal ke arah room trophy saja. Kita bakal langsung saja mengikuti ini, langsung lanjut aja ke room trophy. Kita bakal melakukan load sesuai dengan namanya. Di sini bisa kita lihat ada award, medal, silver cup. Ini belum aku ganti ya, Silver cup di sini harusnya pakai spasi. Aku hapus dulu. Sesuaikan dengan yang ada di room trophy ya. Seperti ini ya nama sebelumnya. Oke. Sekarang kembali ke script, kita ke arah room trophy. Oke, di sini kita bakal menyimpan game objeknya aja menggunakan array biar lebih enak, oke? Biar nanti kita tidak perlu menulis nama dari game objek yang kita gunakan. Di sini ya, awardnya itu namanya, daripada kita nulis awardnya, kita bakal menggunakan yang kita simpan dari game objek array. Karena di sini kita menyimpan trofi itu lebih dari 1, oke? Tapi aku juga nggak tahu dia menyimpan trofinya berapa. Kalau kalian hanya menyimpan trofi 2, ya kalian bisa gunakan array. Ataupun hanya 1, ya gunakan game objek biasa aja, tidak bisa menggunakan array. Berarti di sini aku bakal langsung menggunakan trophies ya. Di sini kita bakal menggunakan load. Oke, for sebanyak berapa kali? Looping ini kita jalankan sebanyak berapa kali? Sebanyak trophy yang kita simpan. Trophy.length. Oke. Setelah itu kita bakal melakukan load. Load-nya adalah sama player purpose dot. Kalau load berarti adalah get integer. Oke, karena kita bakal menggunakan integer. Get integer di dalamnya ada yang namanya string key dan integer default value. Sebelum value-nya berubah itu berapa? Defaultnya adalah 0. Dan string key-nya kita bakal gunakan dari nama trophies. Trophies array i dot name. Nah, jadi gitu. Kita bakal load sesuai dengan namanya. Apakah value dari nama ini sudah sudah value-nya menjadi 1. Nah, kita if ya sekarang. If sebelum berubah ya, if if-nya itu jadi 1, sorry. Kita Ctrl X, kita taruh di if. Kita load dulu sama dengan jika hasil load-nya adalah nilainya 1. Nah, benar kan? Jika hasil load-nya itu sama dengan 1, berarti kita aktifkan objeknya. Oke, trophies dari array i, oke? Dari array i dot karena kita langsung akses game object, karena ini sudah tipenya adalah game object, berarti langsung set aktif saja. Set aktif true. Kemana? Turn on object trophy. Oke, cukup seperti ini. Sekarang kita bisa saja langsung tes. Kita tes secara keseluruhan dari main menunya. Main menu kok scriptnya scene ya, sorry. Scene main menu trophy, kita apply. Kita bakal lihat terlebih dahulu yang ada di room trophy. Aduh, room trophy-nya kok
nggak bisa diklik. Kenapa ini? Ada yang kosong di bagian ini. Oh, tropinya. Sorry. Berarti ini belum aku masukkan game objeknya. Kita ke arah room trophy. Ya, di sini bagian script. Ini ada tropi ya. Kita bakal bikin sesuai dengan tropi yang kita gunakan. Yaitu adalah 5, berarti 5. Kalau tidak ingin manual, kalian bisa menggunakan kunci dari inspektor, kunci. Setelah itu kalian blok semua ini award sampai tropi 1. Kalian drag, dekatkan tropi hingga ada gambar plus, lepas, dia bakal auto ngisi 5. Oke, kita buka kuncinya lagi. Sudah tidak ada yang kosong ya di script kita. Sekarang kita bakal langsung ke arah main menu lagi. Main menu tropi, kita apply. Room tropi. Kosongan, karena kita belum memiliki tropi. Oke, yang kita dapatkan dari in-game ataupun dalam permainan. Kita silang kembali ke main menu. Kita ke arah get tropi. Kita mau dapat yang mana? Mau yang dapat yang ini. Yang ini. Oke, kita udah dapat 2 ya. Kita silang. Kita ke room trophy. Bakal aktif keduanya yang sudah kita ambil. Oke. Mantap bukan? Kita silang. Kita kembali. Kita unplay ataupun kita tutup gamenya. Kita buka lagi. Trofi yang telah kita dapat telah tersimpan. Oke. Room trophy. Tuh, sudah tersimpan. Jadi, kalian andai kata mengambil itu lagi juga tidak masalah. Oke. Mungkin tutorialnya cukup sampai sini. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa.